Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeer.com, recording on the go. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang basic cakewalk lagi, dan kali ini saya akan membahas tentang tampilan piano roll atau piano roll view. Oke, kita langsung saja ke cakewalk biar nggak lama. Oke, sekarang kita sudah dihadapkan di software cakewalk ya, dan di sini saya sudah siapkan track. Dimana sudah saya bikin menggunakan MIDI ya, instrumen, dan ini saya murni batik atau gambar menggunakan piano roll. Oke, sebenarnya caranya simpel. Kalian mau buka piano roll, kalian bisa klik view, kemudian di sini ada piano roll view, atau kalian bisa tekan Alt 3, atau kalian bisa pilih tracknya di sini ya, misal di sini, kemudian saya klik kanan, di sini view, kemudian ada piano roll di sini. Atau kalau teman-teman sudah bikin klipnya, di sini teman-teman bisa tinggal klik 2 kali atau double klik gitu ya. Maka akan muncul piano roll seperti ini. Nah, oke, kita akan bahas tampilan yang ada di piano roll ini sebenarnya apa aja sih. Nah, di sini kenapa kok namanya piano roll? Karena di sini ada piano di sini ya, piano di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada timelinenya, kemudian di sini ada bagian kita mau pilih mau ngedit track mana gitu. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, pertama di sini ada menu yang tersendiri yang ada di piano roll. Nah, menu ini sebenarnya ada di misal di console view, kemudian di track view, LT1 misalnya. Nah, track view ini juga ada menunya. Cuman di sini di bagian piano roll ini tentu saja view-nya menunya juga berbeda tentunya dengan yang ada di konsol. Seperti ini menu. Nah, di konsol ada modul, strip track. Nah, di piano roll ada view, note, control, track. Nah, oke. Selanjutnya di bawah sini ada bagian kontrol ya, kontrol yang ada di piano roll. Nah, di sini yang aktif adalah velocity. Nah, kalian juga bisa tambahkan mungkin yang lain, misal modulation atau mungkin volume misalnya, seperti itu. Nah, kita kembali ke bagian menu. Nah, di sini ada menu view, ada menu note, control, track, dan kemudian ada note length ya ini ya. Nah, di sini ada panjang note juga. Jadi teman-teman bisa bikin batik di sini dengan panjang note yang sudah otomatis. Misal saya pilih yang bold ya di sini, kemudian saya double klik di sini, maka akan otomatis membuat note sepanjang 1 note, atau mungkin saya bikin seperempat misalnya. Nah, jadi otomatis terbikin atau tercipta note seperempat di sini ya. Nah, kemudian di sini ada menu view. Nah, view ini kita bisa menampilkan option atau pilihan opsi di sini. Misal show or hide articulation pane, misal seperti itu. Kemudian atau kita bikin show aja lah. Nah, kayak gitu. Terus kemudian only show articulation attractive track. Nah, kemudian the select articulation with time rule, misal seperti itu. Nah, kemudian ada lagi show head drum pane, misal seperti itu. Nah, nanti saya akan bahas ini di video tersendiri nantinya ya. Nah, kemudian ada lagi show or head control pane. Jadi controller yang ini kita misal head, kita sembunyikan. Nah, tampilannya jadi kayak gini ya. Nah, lebih baik kita munculkan aja control pane-nya biar lebih rapi, lebih enak. Terus kemudian ada di sini show multiple lens seperti itu. Nah, kemudian ada fit MIDI konten. Nah, jadinya kontennya jadi ngefit di sini di window yang tampil di sini. Kemudian ada lagi MIDI microscope. Jadi kayak kita ada kayak magnification ya. Ini namanya MIDI microscope, tapi saya matikan. Terus kemudian ada show clip outline, head mode clip, kemudian show vertical grid line. Nah, vertical grid line itu misal ini saya zoom ya.
Nah, ini saya sembunyikan show vertical grid line, saya munculkan. Nah, kalau saya buang di sini gridnya jadi hilang. Sorry. Nah, kita munculkan aja vertical grid line. Nah, ini. Jadi kita bisa lebih akurat batiknya. Nah, dan yang penting adalah grid resolution ya. Nah, resolusinya misal di sini follow snap setting, berarti ini ngikutin snap setting ada di sini. Nah, BTW di sini ada snap setting, di sini juga ada snap juga. Nah, misal kita aktifkan kita nonaktifkan snapnya di sini, maka settingan snap di sini akan ngikutin global snap yang ada di sini ya. Nah, kalau kita aktifkan maka dia mengikuti snap settingnya, mengikuti yang ada di sini. Di sini keterangannya resolusinya 1/8 gitu kan. Kita bisa ubah juga mau resolusinya berapa, 1/16 misalnya, maka akan muncul grid di sini tambahan. Tuh. Nah, kemudian di sini snap to MIDI event, kemudian ada lagi di sini snap to marker. Jadi kita kalau ngeklik di sini otomatis ngikutin markernya kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi saya biasanya tidak pakai ini. Nah, kemudian di sini ada notes. Nah, ini show notes name. Misal, nah ini notes-nya apa jadi keluar gitu ya. Kemudian ada lagi di sini show velocity selected notes only. Nah, misal seperti itu berarti misal kita milih notes yang ini. Nah, maka yang muncul velocity-nya di sini yang di controllernya ini yang muncul hanya note ini aja. Misal saya pilih ini, yang muncul di sini aja. Coba kita cek yang di drum misalnya. Oke. Nah, misal saya select bagian kicknya doang, nah maka yang muncul cuman velocity yang di kick doang kayak gitu ya. Atau mungkin ketika saya milih misal saya milih bagian ini, nah saya milih bagian ini doang, maka velocity yang muncul juga bagian ini doang kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ada controller, di sini ada select control along with notes. Kemudian ada track juga. Nah, track di sini ada pilihan fokus, previous track. Nah, kemudian ada fokus next track. Nah, kemudian ada select all track, clear track selection, kemudian invert track selection. Jadi, nah ini tool-tool yang bisa digunakan di menu track ya. Nah, ibaratnya gini, view ini adalah merupakan tampilan. Kemudian yang notes ini adalah option atau tools yang kita bisa gunakan yang berhubungan dengan notes. Kemudian di sini controller yang ada hubungannya dengan controller. Kemudian di sini track yang hubungannya dengan track sini. Nah, kemudian di sini, nah ini yang mungkin nggak ada di DAW lain ya, yaitu adalah autofocus, kemudian auto lock, kemudian ada filter. Nah, saya bahas autofocus sama auto lock ini aja. Nah, di autofocus ini memungkinkan kita pindah track ini hanya dengan ngeklik node-nya. Misal di sini saya klik semuanya. Nah, maka akan muncul berdasarkan warna ya. Berdasarkan warna node di sini. Nah, kemudian misal saya pilih ini RF Nexus ya, Re-Effect Nexus. Kemudian ketika saya mau pindah ke drum, saya tinggal klik note yang ada di drum aja. Nah, otomatis pindah ke drum. Kalau saya mau kembali ke Nexus lagi, tinggal klik di sini. Misal mau munculin semua. Nah, misal saya mau pindah ke bagian string, di sini sudah saya select string, saya tinggal klik di note bagian string ini ya. Nah, maka saya kan otomatis pindah ke string. Nah, kemudian ada lagi auto lock. Nah, auto lock itu kita bisa memunculkan semacam kayak ghost note ya. Jadi misal saya mau ngedit mungkin bagian drumnya. Bagian drumnya kita lock di bagian 4 ini drumnya ya. Kemudian saya pengen ngelihat mungkin di bagian bassnya, tinggal klik di sini. Nah, dan menyesuaikan bassnya ini dengan note drum yang ada. Nah, misal kayak gini. Jadi saya tinggal sesuaikan. Misal di sini ada tambahan
Misal di sini kita mau nambahin di sini kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kick yang ada di sini, misal seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya filter. Nah, di sini enaknya kita menggunakan filter adalah misal kita mau ngefilter yang tampil di sini tuh hanya bagian drum sama bassnya aja. Nah, kita tinggal klik di sini pojok ini, add to filter, kemudian ini bagian drumnya, kemudian bagian bassnya add to filter. Setelah itu kita masuk ke filter sini, maka yang keluar hanya ada dua ini di sini, misal seperti itu. Nah, di sini kita bisa geser kanan kiri, atas bawah, kita bisa zoom in, zoom out, dan zoom out, zoom in ya. Nah, kemudian snap ini membantu kita untuk batik menjadi lebih akurat ya tadi ya. Mungkin cukup itu tadi ya penjelasan tentang sedikit penjelasan tentang piano roll. Nah, kalian bisa eksplorasi sendiri. Semoga bermanfaat. Oke, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.